Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Acara bimbingan teknis sumber daya lahan pertanian dengan judul Pemanfaatan Limbah Pertanian sebagai Sumber Inovasi Pupuk dan Pembenah Tanah mendukung pertanian ramah lingkungan dimulai. Yang terhormat Kepala Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian, yang kami hormati narasumber Bapak Sukarjo STP MP, moderator Ibu Dr. Helena Lina Susilawati SSI, koordinator substansi kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian, serta Bapak dan Ibu yang berkesempatan hadir di acara ini. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya hingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara BIMTEK online ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan susunan acara pagi ini dengan susunan sebagai berikut. Pengantar dari Kepala Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian, pembacaan riwayat hidup narasumber, pemaparan materi, diskusi, penutupan, dan foto bersama. Acara selanjutnya yaitu pengantar dari Kepala Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Pendayagunaan Hasil Penelitian oleh Dr. Randes Widya Adi. Kepada Bapak Dr. Randes Widya Adi, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, selamat pagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah menghadiri BIMTEK online. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas kehendak dan perkenannya kita dapat berkumpul di sini walaupun secara online. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih atas partisipasi yang hingga saat ini kami sudah mencatat ada sekitar lebih dari 100 partisipan dan semakin bertambah lagi. Peserta atau partisipan dari BIMTEK ini terdiri atas peneliti dari lingkup BBSDLP, kemudian kami lihat juga dari beberapa BPTP, ada dari BPTP Sulut, BPTP Jawa Barat dan sebagainya. Kemudian dari Dinas Pertanian, ada Dinas Pertanian Kota Bima antara lain. Dari akademisi juga ada dari Universitas Tanjung Pura, Universitas Patimura, Sriwijaya, Universitas Palangkaraya, kemudian ada beberapa universitas lainnya. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu, BIMTEK kali ini merupakan BIMTEK ke-5 dari rangkaian BIMTEK yang telah dilaksanakan oleh BBSDLP, yang saat ini akan membahas mengenai pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber inovasi pupuk dan pembenah tanah mendukung pertanian ramah lingkungan yang akan dibawakan oleh Bapak Sukarjo STP MP. Beliau adalah peneliti media dari Balingtan, Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Pati, dan akan dimoderatori oleh Dr. Helena Lina Susilawati. Pemaparan materi nanti kurang lebih ingin menunjukkan bahwa limbah pertanian itu sebetulnya sebagai suatu potensi yang apabila disentuh oleh teknologi, oleh inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian akan sangat bermanfaat dan dapat mempunyai nilai tambah yang besar untuk dimanfaatkan khususnya di bidang pertanian.
Demikian Bapak dan Ibu, kita selanjutnya akan mengikuti pemaparan. Mudah-mudahan banyak nilai positif yang dapat kita ambil dari pemaparan nanti. Kemudian dipersilakan juga nanti kita melakukan diskusi untuk lebih menggali lagi bagaimana agar limbah-limbah pertanian dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian sendiri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Widiadi. Acara selanjutnya yaitu pembacaan riwayat hidup narasumber dan pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Dr. Helena Lina Susilawati SSI. Kepada Ibu Dr. Helena Lina Susilawati, disilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya bisa tertangkap dengan jelas, Bapak Ibu? Terdengar. Baik, terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian atau yang mewakili Bapak Subkoordinator Substansi Kerjasama Dr. Andes Widiadi dan juga Bapak Ibu peserta BIMTEK. Selamat pagi atau selamat menjelang siang bagi Bapak Ibu yang berada di Indonesia bagian timur. Tadi saya sempat mendengar ada Bapak Ibu yang berasal dari Indonesia Timur. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pandemi yang sedang menghantam kita ini bisa segera berakhir. Baik, pertama-tama marilah kita sampaikan rasa syukur kita karena pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa di sini meskipun secara online dan juga mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Widiadi, beberapa rangkaian BIMTEK telah diselenggarakan dan pada kesempatan ini BIMTEK yang diselenggarakan berjudul pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber inovasi pupuk dan pembenah tanah mendukung pertanian ramah lingkungan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, langkah baiknya mohon izinnya untuk saya bisa menyampaikan profil singkat dari narasumber kita, Bapak Sukarjo SPMP. Beliau Bapak Sukarjo SPMP ini lahir di Bantul pada tanggal 14 Mei 1973, menempuh pendidikannya S1 dan S2-nya di Teknik Pertanian UGM. Beliau pertama kali menjadi CPNS dan PNS di BPPT Sulawesi Tengah pada tahun sampai 2010 sampai peneliti pertama dan penelitinya, kemudian peneliti dan penelitiannya di Balingka dari 2013 sampai sekarang, dan jabatan beliau sekarang menduduki peneliti madya dengan kepakaran pengelolaan lahan, air, dan iklim. Baik, Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai pertanian berkelanjutan, pertanian ramah lingkungan, sebenarnya usaha masyarakat internasional untuk menanggulangi kemerosotan kondisi lingkungan hidup dalam konteks pembangunan ekonomi dan juga pembangunan sosial sebenarnya sudah lama ada dan telah dimulai sejak tahun 1973 di Stockholm, Swedia, dengan menghasilkan deklarasi Stockholm. Dan juga apabila Bapak Ibu membaca bukunya dari Elkington pada tahun 97 yang berjudul Cannibals with Fork, The Triple Bottom Lines of 20th Century Business, di situ disampaikan bahwa usaha yang menunjukkan tanggung jawab sosial itu akan memberikan perhatian secara seimbang kepada 3P. Jadi kata kuncinya adalah 3P, profit,
people and planet, atau dengan kata lain ekonomi, sosial, dan ekologi atau lingkungan. Demikian juga dengan pertanian berkelanjutan yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi atau profit, keberlanjutan kehidupan sosial manusianya atau people, dan juga keberlanjutan ekologi alam atau planet. Di saat ini ataupun memang sudah sejak revolusi hijau, kita selalu diminta untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Di sisi lain kita juga selalu diminta untuk tetap harus seimbang dengan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Di lingkungan sekitar kita, limbah pertanian banyak tersedia dan masih banyak yang belum termanfaatkan secara maksimal. Nah, tambah yang menjanjikan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan yang ramah lingkungan, kita akan segera mendengarkan paparan dari narasumber kita mengenai hal tersebut. Untuk waktu dan tempatnya, kami persilahkan Bapak Soekarjo, karena mungkin kalau terlalu panjang juga saya menyampaikan kata-kata akan membuat bosan. Jadi Bapak Soekarjo ini akan menyampaikan materi dengan judul pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber inovasi pupuk dan pembenah tanah mendukung pertanian ramah lingkungan. Silakan Pak Karjo. Terima kasih, Saudara Moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas. Baik. Jelas. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Sudah bisa dilihat tampilan share screen saya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Baiklah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara BIMTEK Pertanian Ramah Lingkungan dengan judul pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber inovasi pupuk dan pembenah tanah mendukung pertanian ramah lingkungan. Poin-poin yang akan kami sampaikan pada acara BIMTEK kali ini, yaitu outline-nya pertama pendahuluan, kemudian yang kedua potensi limbah pertanian, kemudian yang ketiga inovasi pupuk dan pembenah tanah Balingtan dari limbah pertanian, dan yang keempat dukungan inovasi terhadap pertanian ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu yang kelima peluang dan tantangan, dan yang terakhir adalah penutup. Pada kali ini saya lebih pada share informasi ya. Jadi apa yang telah diperbuat atau dilakukan oleh Balai Penelitian Lingkungan Pertanian dalam rangka untuk memanfaatkan limbah pertanian sehingga bisa membantu untuk penerapan pertanian ramah lingkungan. Sebelum menginjak pada slide lebih lanjut, kita awali dulu dengan beberapa pengertian yang bisa kita sepakati, yaitu yang pertama yaitu limbah pertanian
itu merupakan di sini sisa proses produksi pertanian atau hasil samping dari produk utama. Jadi kalau padi berarti produk samping selain beras itu adalah limbah pertaniannya. Kemudian pupuk. Pupuk adalah suatu bahan yang memiliki satu atau lebih unsur hara tanaman untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman. Kemudian pembenah tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, untuk saat ini yang akan kita bahas adalah pembenah tanah organik karena sumbernya dari limbah pertanian. Kemudian pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang memanfaatkan teknologi yang serasi dengan lingkungan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan memperoleh produksi yang tinggi dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, kalau kita bicara masalah pertanian ramah lingkungan, itu tidak terlepas dari awal mulanya kenapa kita harus menuju ke pertanian ramah lingkungan, yaitu adanya revolusi hijau, di mana revolusi hijau itu selain memberikan dampak positif yang berupa peningkatan produksi yang tinggi, kemudian perkembangan industri pertanian yang cepat, sehingga bisa mencukupi kebutuhan pangan penduduk, tetapi juga memberikan dampak negatif. Di antaranya yaitu organisme penyubur tanah itu menjadi musnah atau berkurang secara drastis. Kemudian kesuburan tanah terkuras dengan ditandai merosotnya kandungan karbon organik dalam tanah dari waktu ke waktu. Kemudian juga tanah dan produk pertanian itu mulai banyak mengandung residu pestisida. Kemudian ekosistem yang rusak atau terganggu keseimbangannya. Dan juga terjadinya ledakan serangan OPT. Nah, itu beberapa dampak negatif dari revolusi hijau akibat penggunaan salah satunya pupuk dan pestisida yang berlebihan. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, pada layar monitor bisa kita cermati, terjadi penurunan kandungan karbon organik di dalam tanah dari waktu ke waktu. Nah, ini yang tadi disampaikan dampak negatif dari revolusi hijau itu terkurasnya C organik pada tanah. Nah, untuk menanggulangi penurunan C organik pada tanah, itu salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pertanian ramah lingkungan atau pertanian bioindustri berkelanjutan. Nah, bedanya pertanian ramah lingkungan dengan pertanian organik itu apa? Kalau pertanian ramah lingkungan itu masih dimungkinkan input sintetis seperti pupuk anorganik, tetapi inputnya itu dibatasi, seperlunya saja. Nah, dari ciri-ciri pertanian ramah lingkungan yang dikembangkan di Balintan, itu ada poin ketiga di layar bisa kita lihat, yaitu optimalisasi limbah pertanian. Nah, pada
poin inilah yang akan kita bicarakan lebih lanjut, yaitu optimalisasi limbah pertanian. Nah, kalau kita lihat potensi limbah pertanian, ini yang kami tampilkan ini hanya padi dan jagung, tapi sebetulnya komoditas lain juga tidak kalah banyaknya, tapi yang paling utama itu untuk tanaman pangan itu paling banyak padi jagung. Itu bisa kita lihat bahwa potensi jerami itu mencapai 68 juta ton. Kemudian sekamnya itu 19 juta ton dari hasil utama berasnya. Demikian juga potensi limbah jagung itu untuk berangkasanya itu 28,79 juta ton dan tongkolnya 42 sekian juta ton dari hasil utama jagung pipilannya. Inovasi pupuk dan pembenah tanah Balingtan dari limbah pertanian itu memanfaatkan prinsip bahwa limbah-limbah dengan kandungan lignin yang rendah seperti jerami padi, jerami kacang kedelai, kacang tanah, berangkasan jagung, dan lain-lain itu dirubah menjadi kompos atau dikomposkan atau menjadi pupuk organik. Sedangkan limbah pertanian dengan kandungan lignin yang tinggi seperti sekam padi, tongkol jagung, kulit kacang tanah, tempurung kelapa, dan lain-lain itu dibuat arang atau diarangkan atau bahasa kerennya itu dibuat menjadi biochar. Nah, yang dilakukan oleh Balingtan dalam merubah limbah pertanian menjadi pupuk dan pembenah tanah, untuk pupuk organik itu ada beberapa produk, yaitu kompos, kemudian biokompos. Biokompos itu merupakan campuran antara kompos dengan biochar. Jadi bukan kompos yang ditambahkan dengan bio, tetapi gabungan kompos dan biochar. Kemudian pupuk organik cair. Kemudian untuk inovasi pupuk anorganiknya, sebetulnya pupuk anorganik yang kita modifikasi atau salah satunya kita lapisi dengan arang aktif, biochar, ataupun diperkaya dengan mikroba, yaitu salah satunya pupuk urea yang dilapisi dengan arang aktif, kemudian pupuk urea yang dilapisi dengan biochar, dan pupuk urea yang dilapisi arang aktif dan diperkaya dengan mikroba. Dan pembenah tanahnya yaitu arang aktif dan biochar. Sebetulnya produk dari pengolahan limbah pertanian ini, selain yang disebutkan tadi, di Balingtan juga ada pupuk cair, bukan pupuk cair, asap cair, kemudian ada juga biogas dan sebagainya, tapi karena itu tidak masuk dalam kategori pupuk dan pembenah tanah, maka kita batasi yang ditampilkan di dalam layar tadi yang saya sebutkan. Nah, dari pupuk yang dihasilkan, kita tinggal komparasi, kita lihat dengan persyaratan teknis dari pupuk dan pembenah tanah itu seperti apa, bisa Bapak Ibu sampaikan lihat dalam permentan mengenai pupuk dan pembenah tanah, persyaratan teknisnya. Nah, di Balingtan juga berusaha untuk memenuhi itu. Biasanya kalau tidak masuk di dalam kategori pupuk organik, maka bisa masuk ke pembenah tanah.
Yang pertama yaitu tadi kompos balingtan. Sebetulnya mungkin Bapak Ibu partisipan sudah banyak melakukan. Yang berbeda mungkin komposisi dari bahan yang dibuat saja. Nah, di Balingtan ini memanfaatkan bahan-bahan seperti karena ada peternakan sapinya, sehingga memanfaatkan kotoran sapinya yang sudah dalam bentuk pupuk kandang. Kemudian seresah tanaman atau jerami. Kemudian karena Balingtan dekat dengan pabrik gula, maka dimanfaatkan blotongnya. Kita ambil blotongnya. Kemudian dedak dan kapur dan E4. Nah, proses pembuatannya jerami atau seresah dikecilkan ukurannya, kemudian dicampur dan disusun lapis demi lapis 20 cm, kemudian diberikan bakteri dekomposer. Dalam hal ini kami memakai pada waktu itu E4. Kemudian diulangi sampai mencapai ketinggian 1 meter dan ditutup dengan terpal yang tidak tembus cahaya. Nah, ini setiap seminggu dibalik. Nah, dalam sebulan kompos sudah siap digunakan. Kemudian yang berikutnya yaitu biokompos. Nah, biokompos itu merupakan campuran dari kompos dan biochar atau arang dengan perbandingan 4:1. Nah, untuk meningkatkan dari kemanfaatannya bisa juga diperkaya dengan Bacillus aryabhatae. Nah, Bacillus aryabhatae ini merupakan bakteri di mana dia mampu untuk menambat N sehingga bisa memperkaya N di tanah. Nah, untuk proses pembuatannya yang lebih rinci, lebih detail, Bapak Ibu bisa mengakses di video BIMTEK Biokompos pada link YouTube yang ada di layar. Kemudian yang berikutnya yaitu pupuk organik cair. Nah, kami memanfaatkan limbah dari gedebong pisang, kemudian urin sapi, abu sekam, kemudian selat padat dari biogas, kemudian kita beri bakteri aryabhatae. Nah, proses pembuatannya itu gedebong pisang dikecilkan ukurannya, dimasukkan ke dalam tong fermentasi, kemudian diaduk, ditambahkan abu sekam, sambil selalu diaduk. Dengan ditambahkan air ya tentu saja. Kemudian ditambahkan selat, ditambahkan urin sapi, ditambahkan bakteri, dan diaduk sampai homogen. Kemudian ditutup dan difermentasi selama 21 hari. Nah, ini video yang lebih rinci bisa diakses di YouTube, bisa akses di link yang sudah kami tampilkan. Ini bisa kalau Bapak Ibu tidak mengingat linknya, Bapak Ibu bisa mengakses ke YouTube-nya Balingtan, kemudian tinggal Bapak Ibu ketikkan pupuk organik cair, nanti akan muncul tutorialnya. Nah, ini secara sepintas melalui gambar apa yang sudah kami jelaskan tadi. Yang kiri bahan-bahannya, kemudian proses pencampuran, dan yang terakhir adalah proses fermentasinya. Kemudian yang berikutnya yaitu urea berlapis arang aktif atau biochar. Bahannya yaitu urea pril, kemudian arang aktif atau biochar, kemudian molase. Bisa juga diperkaya dengan
Microba consortia atau Bacillus aryabhatae ataupun mikroba yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, proses pembuatannya, urea dimasukkan ke granulator dan disemprotkan sedikit demi sedikit molase ke dalam granulator yang berputar. Kemudian dimasukkan arang aktif atau biocarnya sedikit demi sedikit pada saat granulator masih terus berputar sampai ureanya terlapisi arang aktif ataupun biochar. Nah, video tutorialnya yang lengkap juga bisa diakses di situsnya Balingtan, YouTube-nya Balingtan, yang sudah kami tuliskan di materi. Nah, ini secara visual, bahan-bahannya arang aktif, urea, molase, kemudian alatnya ember granulator sprayer. Nah, ini tentu saja ini untuk skala kecil ya, Bapak Ibu, untuk skala kecil. Kalau untuk skala yang lebih besar bisa dimodifikasi. Apakah pemasukannya secara otomatis dengan peralatan atau dengan cara yang lainnya. Tapi prinsipnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian jenis-jenis mikroba pengkaya pada urea berlapis arang aktif atau biochar yang sudah dilakukan oleh Balingtan, yaitu tadi mikroba consortia, itu consortia dari Acoromobacter, kemudian dan seterusnya itu. Kemudian bakteri aryabhatae, ini yang sudah dilakukan di Balingtan. Nah, sampai saat ini juga masih dilakukan pengkayaan dengan bakteri pelarut fosfat, tapi masih dalam proses penelitian. Kemudian yang berikutnya yaitu biochar atau arang. Nah, ini pembuatannya bisa dengan beberapa cara, baik dengan sistem terbuka atau tertutup. Ini banyak bisa dilihat di tutorialnya di YouTube. Terbuka bisa dengan drum-drum yang terbuka, tapi potensinya mencemari lingkungan. Untuk sekam padi juga dengan cara seperti itu terbuka, atau dengan tertutup dengan tungku pirolisis. Nah, kalau dengan sistem tertutup ini lebih ramah lingkungan dan juga bisa diperoleh hasil yang lainnya berupa asap cair. Nah, kemudian berikutnya yaitu arang aktif. Nah, arang aktif ini di Balingtan yang sudah dilakukan pembuatannya yaitu dari sekam, kemudian dari tempurung kelapa, dari bonggol jagung, dan juga dari tandan kosong kelapa sawit. Nah, produk-produk yang sudah diinovasi dari limbah pertanian tadi, dukungannya terhadap pertanian ramah lingkungan itu apa? Nah, secara umum, inovasi pupuk dan pembenah tanah tadi dapat meningkatkan hasil produksi. Kemudian bisa menurunkan residu pestisida dan mengikat logam berat, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, ini penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh Balingtan. Ini biokompos itu bisa meningkatkan hasil padi yang dilakukan oleh Harsanti pada tahun 2011, kemudian pada komoditas sawi, kemudian pada bawang merah, kemudian pada jagung dan kobis.
Demikian juga biokompos bisa menurunkan residu endosulfan yang dilakukan oleh Harsanti pada tahun 2016, kemudian bisa menurunkan endosulfan dengan biokompos kotoran sapi, yang tadi kotoran ayam, dan juga yang dilakukan oleh Indratin dan kawan-kawan itu bisa menurunkan residu endosulfan juga. Ya, kurang lebih penurunannya tadi antara 60-70%. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Pramono Ali dan kawan-kawan itu biokompos bisa meningkatkan gabah kering panen sekitar 70% dan mengurangi potensi pemanasan global sekitar 5% dibandingkan dengan cara konvensional. Nah, urea berlapis arang aktif itu sumbangsih terhadap pertanian ramah lingkungan, yaitu N-nya menjadi slow release, sehingga tidak banyak yang terbuang di tanah atau terlarut karena pencucian. Yang tentu saja kalau misalnya efisiensi N-nya itu rendah, banyak yang tercuci, itu akan memberikan cemaran N atau eutrofikasi di badan air. Kemudian karena slow release, maka efisiensi pemupukannya juga menjadi meningkat, sehingga mengurangi dampak pencemaran. Kemudian juga mampu menurunkan residu pestisida dan mengikat logam berat. Nah, kalau misalnya lapisannya itu diganti dengan biochar, itu lebih ekonomis, tetapi kemampuan pengikatannya menjadi sedikit lebih rendah. Nah, arang aktif itu mampu menjerap kontaminan lebih tinggi. Nah, pemanfaatannya disesuaikan dengan tingkat cemaran dan kondisi lingkungan yang akan diaplikasikan. Nah, beberapa peneliti yang sudah dilakukan, ini pengayaan dengan mikroba indigenous mampu meningkatkan efektivitas urea yang dilapisi biochar dan dilapisi arang aktif, ini mampu menurunkan heksaklorobenzen dan endrin. Nah, ini dilakukan oleh Wahyuni pada tahun 2014. Kemudian dengan pengkayaan mikroba konsorsia, ini dapat menurunkan insektisida aldrin di lahan sawah. Demikian juga pada penelitian tahun 2016 yang dilakukan oleh Wahyuni dan kawan-kawan, ini pelapisan urea dengan arang aktif yang diperkaya dengan mikroba dapat mempercepat penurunan konsentrasi residu insektisida heptaklor di lahan sawah. Nah, penelitian terkait pemanfaatan arang aktif ini dilakukan oleh Ardiwinata tahun 2008, ini mampu menurunkan residu pestisida organoklorin, yaitu lindan, aldrin, dieldrin, DDT, endosulfan, dan heptaklor. Kemudian organofosfat, klorpirifos dan diazinon, dan karbamat, dalam hari ini karbofuran, dengan kisaran 70-90%. Nah, arang aktif juga efektif untuk menurunkan residu pestisida dalam tanah dan produk pertanian, baik golongan organoklorin, organofosfat, dan karbamat. Pemberian arang aktif dari tempurung kelapa dan tongkol jagung, baik
dengan atau tanpa diperkaya mikroba efektif menurunkan kadar residu lindan dan aldrin di komoditas sawit. Nah, ini untuk biochar atau arang, ini penelitian Poniman dan kawan-kawan ini mampu menurunkan residu dieldrin di dalam beras. Artinya bukan secara langsung dicampurkan di dalam berasnya ya, tapi pada tanaman padi yang diaplikasikan biochar ini terjadi penurunan residu dieldrin. Kemudian penelitian Cahaya Ningtyas dan Jumantri ini biochar mampu menekan emisi CH4. Nah, penelitian Dariah dan Nuraida ini mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil jagung. Demikian juga penelitian Nurida dan kawan ini mampu memulihkan sifat tanah terdegradasi dan meningkatkan hasil jagung. Yang lebih kompleks lagi, ini penelitian Egamber Diva dan kawan-kawan ini mampu menstabilkan pestisida melalui penyerapan dan mengurangi bioavailabilitasnya, bioakumulasi, biomagnifikasi, dan ekotoksisitasnya. Terjadi peningkatan aktivitas dan keragaman mikroba setelah diaplikasi biochar yang memainkan peran penting dalam biodegradasi pestisida. Nah, ini ke depan peluang dan tantangan untuk memanfaatkan limbah pertanian itu melakukan inovasi peningkatan efisiensi pupuk urea dengan kombinasi slow release sekaligus merubah unsur N dalam urea menjadi siap digunakan oleh tanaman dengan mikroba yang tepat. Kemudian melakukan inovasi peningkatan efisiensi pupuk P dan K agar lebih mudah diserap tanaman dengan menggunakan mikroba yang sesuai. Kemudian melakukan inovasi pemanfaatan limbah pertanian sebagai aktivasi mikroba berguna indigenous. Nah, ini mungkin masih ada lagi yang lainnya peluang dan tantangannya, tapi yang ingin kami lakukan itu kira-kira itu. Kemudian pengkayaan mikroba yang dilakukan di Balingtan selama ini dilakukan saat sebelum aplikasi atau mungkin tidak dilakukan pada saat misalnya pada urea berlapis arang aktif atau biochar itu tidak pada saat pembuatan urea berlapis, tapi diaplikasikan sebelum diaplikasikan. Sehingga jadi pekerjaannya itu lebih riweh kalau bahasa Jawanya atau bertambah. Sehingga perlu inovasi dan penelitian lanjutan untuk pengkayaan mikroba dilakukan pada proses pelapisan urea, tetapi juga mikrobanya itu bisa dipertahankan populasinya pada saat penyimpanan. Nah, ini yang perlu dilakukan. Kemudian menambah mikroba yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kalau ingin menambat N, ya diberi mikroba penambat N. Kalau ingin untuk meningkatkan efisiensi penyerapan fosfat, ya diberikan mikroba pelarut fosfat. Nah, ini ilustrasi saja, ilustrasi untuk peningkatan efisiensi untuk pelapisan urea atau pupuk P dan K dengan mikroba, yaitu urea dilapisi dengan biochar atau kompos, kemudian kayak dengan mikroba yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga untuk pupuk P dan K.
Itu pengkayaan mikrobanya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan terakhir sebagai penutup bahwa limbah pertanian itu banyak tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal atau secara maksimal. Limbah pertanian mempunyai nilai tambah yang menjanjikan dengan sentuhan inovasi yang tepat. Dan masih terbuka luas inovasi pupuk dan pembedah tanah berbasis limbah pertanian. Nah, demikian paparan yang bisa saya sampaikan, nanti bisa disambung dengan diskusi. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Karjo atas paparan yang sangat menarik di pagi ini. Tercatat di sini kalau saya lihat peserta BIMTEK kita sekitar 200-an orang, bahkan masih terus meningkat. Bapak Ibu, beberapa poin telah disampaikan oleh Pak Sukarjo. Mungkin saya bisa sedikit meng-highlight-nya bahwa revolusi hijau dalam upaya peningkatan produksi ini ada beberapa yang menimbulkan dampak negatif ke lingkungan. Dampak tersebut itu dapat dikurangi dengan melakukan atau menerapkan pertanian ramah lingkungan yang di dalamnya yang dalam skala luasnya pertanian ramah lingkungan ini di dalam komponen dari pertanian bioindustri berkelanjutan, yang salah satunya adalah dengan melakukan optimalisasi limbah pertanian. Tadi disampaikan juga limbah-limbah tersebut digunakan untuk pupuk organik, pupuk anorganik, kemudian pembedah tanah. Produk-produk tersebut selain bisa digunakan untuk meningkatkan hasil, juga untuk mengurangi cemaran seperti mengurangi residu pestisida, kemudian mengurangi emisi gas rumah kaca dari lahan pertanian. Baik, Bapak Ibu, waktunya kita untuk berdiskusi. Silahkan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan, masukannya melalui link yang sudah disediakan oleh panitia. Di situ ada tempatnya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, atau juga Bapak Ibu bisa menyalakan tombol raise hand-nya. Nanti kita bisa ada sesi diskusi interaktif. Baik, di sini saya akan coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ada yang di link yang sudah disediakan, dan juga ada yang di chat room. Mungkin saya sampaikan dulu, saya bacakan dulu yang dari link question answer-nya. Di sini mungkin 3 pertanyaan dulu ya Pak Karjo ya. Yeah. Untuk memudahkan, nanti setelah 3 pertanyaan kita bisa sambung lagi. Hanya saja di sini ada yang tanpa nama. Di sini disampaikan sejauh mana penggunaan zeolit alam dalam efisiensi pemupukan. Kemudian yang ketiga, di sesi sekarang 3 pertanyaan dulu Pak. Ini dari Pak Joko. Dari Unsrat, biochar. Barangkali 3 pertanyaan itu dulu, Pak. Bu Lina, bisa ditampilkan di screen pertanyaannya biar bisa dilihat juga oleh penanya.
apakah panitia bisa membantu saya untuk menampilkan ininya, apa namanya? Oke. Mungkin sinyalnya masih belum. Ini jadi tulisannya masih blur. Sedikit bisa saya bacakan dari link saya, Pak, ya. Jadi yang pertama, sejauh manakah penggunaan zeolit alam dalam efisiensi pemupukan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah biochar hanya bisa diperkaya bakteri? Bagaimana dengan cendawan atau fungi? Apakah juga bisa ditambahkan di biochar tersebut? Kemudian, mana yang lebih baik, limbah pertanian dijadikan kompos atau dijadikan biochar? Itu, Pak. Kalau yang di-share panitia, maaf ini blur, jadi tidak bisa terbaca di monitor saya. Sudah bisa tercatat, Pak Karjo, untuk pertanyaannya? Sudah. Baiklah, akan saya jawab dulu dari bawah ya. Yang limbah pertanian bagus dibuat kompos atau biochar. Jadi kalau Bapak Ibu tadi mendengarkan atau melihat layar pada saat pemaparan, itu ada prinsip pemanfaatan limbah pertanian di Balingtan, yaitu kalau ligninnya itu tinggi, itu kami buat biochar. Lignin tinggi itu apa? Kayak sekam padi, tongkol jagung, itu ligninnya tinggi. Sedangkan untuk yang ligninnya rendah, itu dibuat kompos. Nah, kenapa kok yang ligninnya rendah dibuat kompos? Karena lebih mudah terdekomposisi. Nah, kalau yang ligninnya tinggi, otomatis proses dekomposisinya akan berjalan sangat lama. Sehingga lebih baik kalau yang ligninnya tinggi dibuat menjadi biochar atau arang. Jadi gitu prinsipnya, lignin tinggi biochar, lignin rendah kompos. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, apakah pengkayaan hanya dengan mikroba saja? Jadi biochar ataupun kompos itu merupakan media yang sangat bagus untuk tumbuh dan berkembangnya mikrobuia ataupun bisa juga jamur, sehingga bisa saja kalau misalnya jamur mau diperkaya, tinggal apakah ada kebutuhan dari jamur tersebut yang spesifik untuk tumbuh dan berkembang. Kalau ada yang spesifik, ya berarti harus kita tambahkan komponennya. Karena kalau kalau biochar itu kan komponennya hanya karbon. Kalau mikroba itu kan makanannya karbon. Nah, apakah jamur juga hanya makanannya karbon? Kalau tidak, ya ditambahkan. Saya kira itu. Kemudian untuk zeolit alam ya. Nah, ini saya belum pernah melakukan penelitian tentang zeolit alam, jadi saya tidak bisa menjawabnya untuk zeolit alam ini, apakah meningkatkan efisiensi penelitian, efisiensi pemupukan. Mungkin
moderator bisa punya pengalaman pemanfaatan zeolit alam terhadap efisiensi. Kalau saya sendiri ini belum pernah melakukan penelitian ini, sehingga saya tidak bisa menjawabnya. Baik, cukup Pak Karjo. Cukup. Baik, untuk efisiensi, kalau ini di pengalaman saya, kalau untuk efisiensi zeolit alam, memang saya pun belum ada pengalaman Pak. Saya pernah menggunakan zeolit di penelitian ini untuk penurunan gas rumah kaca di lahan gambut, dan kalau dibandingkan dengan penggunaan pembenah tanah lain, mungkin tetapi saya harus share data seharusnya seperti itu, jadi saya tidak bisa mengawang-awang seperti ini bicaranya, tetapi cukup efektif zeolit ini dalam penurunan gas rumah kaca di lahan gambut. Tetapi untuk efisiensinya ini yang kami tidak pernah ukur di situ. Baik, mungkin tadi dari Lido, mungkin saya sekarang mencoba memfasilitasi Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan di chatroom kalau diizinkan oleh panitia. Sebenarnya panitia sudah menyediakan sarana untuk diskusi di Lido, tetapi barangkali Bapak Ibu yang belum bisa menggunakan hal tersebut, coba saya bacakan. Ini dari Bapak Martunis dari Bapera Aceh Timur. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jerami itu lebih baik dibakar atau dibiarkan busuk sendiri supaya tanah baik dan limbah tidak dibuang. Kemudian yang kedua, ini berapa lama residu dari pestisida itu mengendap di tanah sehingga hilang residunya. Begitu ya Pak ya. Kemudian ini pertanyaan mendasar ini dari Bapak Muhammad Helmi Abdillah. Jadi apakah bedanya biochar dengan arak aktif? Gitu. Kemudian dari Bapak, mudah-mudahan saya tidak salah, Bapak Nikmah Asgaf, kalau ingin membuat kompos dari limbah pertanian, bahan apa yang perlu ditambahkan dalam proses posisi agar cepat dekomposisi bahan organik agar bisa cepat terurai? Mungkin 3 pertanyaan ini nanti kita bisa setelah dijawab oleh Pak Karjo, mungkin kita bisa diskusi interaktif setelah ini, akan lebih menarik barangkali kalau interaktif langsung. Silahkan Bapak Ibu raise hand, dan nantinya mohon bantuan panitia untuk mempoint out dari Bapak Ibu penanya. Silakan Pak untuk ketiga pertanyaan dulu, yang dari Bapak Martinus. Jerami lebih baik dibakar atau dibiarkan busuk. Kemudian residu pestisida mengendap di tanah itu hilangnya berapa lama dengan aplikasi bahan organik? Itu yang dari Bapak Martinus. Kemudian bedanya biochar dengan arak aktif apa? Ini dari Bapak Helmi. Dan ditambahkan bahan apa agar dekomposisi bahan organik itu cepat terurai dari Pak Nismah. Ini itu Pak. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama ya, jerami dibakar atau dibiarkan? Kalau kita bicara pertanian ramah lingkungan, jelas dibiarkan daripada dibakar. Karena kalau dibakar, pertama, emisi CO2-nya akan tinggi. Itu yang pertama. Kemudian,
Yang kedua, kalau dibakar yang tersisa hanya mineralnya. Sementara bahan organiknya habis terbakar atau terurai karena proses pembakaran. Nah, kalau dibiarkan, otomatis jerami itu akan terdekomposisi, walaupun kalau dibiarkan itu prosesnya akan memakan waktu, akan terdekomposisi secara alami, tergantung kondisi tempat jerami itu dibiarkan ya. Apakah dia kering, iklimnya bagaimana, nah, itu akan mempengaruhi berapa lama jerami itu akan terdekomposisi secara alami. Kemudian yang kedua, berapa lama residu mengendap di tanah? Nah, tergantung residunya apa, Bapak Ibu. Kalau residunya itu, jadi residu ada di dalam tanah itu dipengaruhi oleh, pertama itu konsentrasi awalnya itu berapa. Kalau konsentrasinya tinggi, otomatis dia akan lebih lama karena setiap pestisida atau insektisida itu mempunyai waktu paruh yang berbeda-beda. Untuk golongan organoklorin itu bisa sampai puluhan tahun waktu paruhnya. Itu baru waktu paruhnya ya. Jadi untuk menjadi dia berkurang secara alami menjadi separuhnya itu waktunya puluhan tahun untuk golongan organoklorin. Nah, untuk golongan organofosfat itu lebih rendah lagi, di bawah 10 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun tergantung senyawanya. Kemudian selain nilai awalnya atau konsentrasi awalnya, itu kondisi mikroba di tempat residu itu tinggal atau tanah tempat dia tinggal. Kalau misalnya tanah itu tanah yang miskin mikroba atau ekologinya nggak bagus, ya dia tidak ada yang mengurai sehingga akan bertahan terus di situ. Jadi kalau dibiarkan secara alami tergantung kondisi mikrobanya bagaimana. Makanya perlu penanganan lebih lanjut kalau misalnya kondisi tanah itu tercemar pestisida secara berlebihan. Untuk apa? Untuk mengakselerasi dekomposisi atau perubahan residu pestisida itu menjadi senyawa yang tidak membahayakan. Kemudian pertanyaan berikutnya, beda arang atau biochar dengan arang aktif. Nah, dari kata-katanya arang dan arang aktif. Kalau arang itu dibuat dengan proses biasa. Suhunya tidak terlalu tinggi. Sehingga jumlah pori-porinya itu lebih sedikit. Atau ukuran permukaannya itu menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan kalau arang aktif. Kalau arang aktif itu arang yang diaktifkan. Pengaktifannya bisa dengan pada proses pembuatannya itu dengan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembuatan arang. Atau ketika sudah jadi arang diaktifkan dengan proses pengaktifan. Biasanya salah satunya dengan perendaman garam pada suhu tertentu. Nah, ini nanti akan dia
membuat pori-porinya itu menjadi lebih banyak, sehingga luas permukaan kontaknya itu menjadi lebih luas. Makanya dia menjadi lebih mudah ditumbuhi mikroba kalau arang aktif dibandingkan dengan arang biasa. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, kompos biar cepat ditambah apa? Jadi pertama proses pengomposan biar cepat itu ukurannya dikecilkan yang jelas. Itu akan mempercepat. Kalau ukurannya yang satu kecil, artinya misalnya dicacah dan tidak, itu pasti yang dicacah akan lebih cepat. Satu. Yang kedua, mikrobanya itu cukup nggak nutrisinya di situ. Jadi kalau mikrobanya itu makannya cukup dari limbah pertanian, ya tidak perlu ada tambahan. Tapi kalau tidak cukup ditambah. Makanannya mikroba itu apa? Biasanya pada saat awal itu ya gula atau karbohidrat ya. Kemudian selain itu tempatnya itu dia memudahkan dia untuk berkembang tidak. Nah, kalau bakterinya bakteri yang tidak tahan panas, yang bukan termofilik, berarti dia harus dibalik-balik. Makanya ada proses pembalikan pada pembuatan kompos yang bakteri dekomposisinya itu bukan termofilik. Kemudian kalau menggunakan bakteri yang termofilik, nah itu tidak perlu dibalik. Kalau Bapak pernah tahu ada yang namanya produk Promi dari Balit Bangtang, nah itu tidak perlu dibalik karena bakterinya bersifat termofilik sehingga ketika dia ditutup suhunya tinggi, bakterinya tidak mati karena dia termofilik. Saya kira itu untuk jawaban pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih. Kita masih ada banyak kesempatan dan juga banyak pertanyaan juga yang bisa kita diskusikan. Mungkin saya akan mengundang Bapak Ibu untuk bisa berdiskusi secara langsung dengan narasumber kita secara interaktif. Di sini sudah ada yang raise hand. Sebentar. Tadi saya lihat ada yang sudah raise hand. Oh, hilang ternyata ya. Oke. Ternyata hilang yang raise hand. Baik, kalau begitu, apakah ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi secara langsung? Bolehkah saya, Bu Joko, Unsrat? Oh, baik. Baik, Pak Joko. Silakan Pak Joko Purbo Puspito. Dari mana, Pak? Pak Sukarjo, saya senang sekali dengan pendapat Bapak tentang lignin. Kalau kaya lignin, dia dijadikan biochar. Kalau kaya yang bukan lignin dijadikan kompos. Tapi saya agak kurang sreg. Kenapa? Karena dengan dikatakan kalau dia kaya lignin seperti jerami padi yang banyak di sawah-sawah di Jawa itu dibakar di kebun gitu kan ya, dibakar di sawahnya, itu kan akan jadi arang ya, dan itu akan tidak baik sebenarnya untuk tanah kita. Jadi kalau saya punya saran, barangkali entah itu dia kaya lignin atau tidak kaya lignin, lebih bagus dijadikan kompos dibandingkan dijadikan biochar. Demikian Pak tanggapan saya terhadap, jadi saran saya sih jadikan kompos aja semuanya, sehingga seperti yang tadi Bapak katakan mengurangi CO2 di udara, dan juga memperkaya, dan banyak teknologi lain yang sudah dipakai untuk
mempercepat proses pengkomposan seperti yang tadi Bapak sudah paparkan juga. Terima kasih, barangkali itu Bu. Terima kasih Baik, Bu moderator. Pak Joko, mohon maaf dari instansi mana Pak? Saya ilmu tanah Bu, Unsrat. Oh baik, baik Pak Joko, terima kasih untuk diskusinya. Pak Karjo mau langsung menanggapi atau kita buka pertanyaan atau diskusi lagi Pak? Langsung ditanggapi aja ya Pak, barangkali Ya, nanti langsung lupa. Terima kasih Pak Joko atas masukannya. Ya, itu tadi pilihan Pak ya. Jadi kalaupun mau dijadikan biochar, prosesnya yang ramah lingkungan Pak pakai yang sistem tertutup sehingga bisa ditangkap asapnya menjadi asap cair. Kalau di kami seperti itu Pak. Makanya tadi ketika ada penanya yang mengatakan jerami baiknya dibakar atau dibiarkan, ya kalau pilihannya itu ya saya bilang dibiarkan aja biar tetap ada di lahan, terdekomposisi secara alami sehingga tidak mengganggu lingkungan. Tapi kalau ada opsi dikomposkan, ya dikomposkan. Tapi kadang petani itu kan agak berat ya membuat kompos di lahan, ya pilihannya dibiarkan, atau kalau tidak ya dibiarkan di lahan tetapi dikasih dekomposer yang bisa diaplikasikan di lahan. Ini di Badan Litbang sudah banyak dekomposer yang bisa diaplikasikan di lahan langsung seperti Agrimed dan lain-lain. Saya kira itu. Terima kasih masukannya Pak. Mungkin Terima kasih kembali Pak untuk ilmunya. iya, mungkin bisa nanti kita kerjasama ke depan Pak untuk proses penanganan limbah pertanian yang kaya lignin. Baik, mudah-mudahan sudah terpuaskan diskusinya ya Pak Joko ya dengan Pak Karjo. Ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih kembali Pak. Untuk yang kedua, mungkin kita bisa mengundang kali ya. Ini di Lido, Dr. Sustiah, ini banyak mengajukan pertanyaan. Mungkin kita bisa undang beliau untuk bicara langsung. Apakah bisa dipin Ibu Sustiah? Ya, baik Mbak. Ya. Silakan Ibu. Dari mana ya Bu ya? Dari Universitas Palangkaraya. Baik Bu. Silahkan Bu. Terima kasih kesempatannya. Ada 3 pertanyaan buat Pak Sukarjo. Terima kasih juga atas paparannya, cukup bermanfaat buat saya sebagai akademisi. Tadi pada paparan Bapak itu disampaikan bahwa biochar itu dapat menjerap kontaminan. Yang ingin saya tanyakan di sini, jenis kontaminan apa saja yang dapat dijerap oleh biochar, itu yang pertama. Kemudian, berapa jumlah biochar yang bisa diberikan ke dalam tanah yang kondisinya terkontaminasi atau tercemar. Mungkin per hektarnya berapa gambarannya. Kemudian yang ketiga, apakah bisa biochar itu dapat menurunkan residu logam dan sulfat atau SO4? Kalau memang bisa, bagaimana mekanismenya? Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih Ibu Helena. Terima kasih banyak Ibu Sustiah. Mungkin langsung aja ya Pak ya, karena pertanyaan dari Ibu Sustiah ini banyak. Mungkin langsung ditanggapi agar tidak lupa. Monggo Pak Kadis. Terima kasih Bu Sustiah. Jadi biochar itu selain, mungkin saya jawabnya lompat-lompat ya, saya tidak urut. Biochar itu selain bisa menurunkan residu pestisida, itu bisa juga menjerap logam berat. Jadi dia sifatnya juga sebagai pembenah tanah. Jadi logam berat yang tadinya mobile juga menjadi immobile. Jadi fungsi biochar bisa juga untuk menjerap logam berat. Ya, betulnya prinsip dari
kenapa kok biochar itu bisa menurunkan residu pestisida ya, itu karena biochar itu kan sebetulnya tempat yang bagus untuk dia tumbuh dan berkembang mikroba. Jadi secara alami biochar itu akan menjadi rumah bagi mikroba. Nah, yang mendegradasi residu pestisida itu sebetulnya mikrobanya, bukan biocharnya. Tapi biochar itu akan menjerap, sebagaimana dia menjerap logam. Nah, residu pestisida yang terjerap di dalam biochar itu akan menjadi makannya mikroba. Otomatis dia akan dirubah menjadi senyawa lain. Tapi kadang-kadang kita juga harus hati-hati. Perubahan senyawa pestisida itu belum tentu menjadi senyawa yang tidak beracun. Kadang-kadang ada juga senyawanya itu menjadi senyawa yang lebih beracun, tergantung perubahannya itu menjadi apa. Misalnya DDT menjadi DDE, itu kan tetap beracun juga. Nah, sehingga harus juga mikrobanya itu kita sesuaikan, sehingga perubahannya menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Mengenai jumlah yang diaplikasikan, nah ini seperti yang saya katakan tadi, tergantung konsentrasi dari pestisidanya yang ada di lapang. Dan penggunaan biochar ini ada batasnya ya, tidak bisa kita sembarang kasih biochar sebanyak-banyaknya. Karena di dalam biochar sendiri ini ada komponen hidrokarbon yang nanti itu kalau kita kita secara kasat mata arang yang kita bubukkan, kita kasih air itu kayak ada minyaknya itu. Nah, itu tidak bagus untuk tanaman. Itu akan beracun, sehingga jumlahnya juga tidak boleh terlalu banyak. Nah, jumlah pastinya saya kurang hafal ya, nanti saya coba cari. Kalau di penelitiannya saya tidak mengingat jumlahnya. Nanti bisa kalau ada kontak personnya nanti bisa korespondensi untuk penelitian yang sudah kami lakukan, dosis-dosisnya. Tapi pada prinsipnya seperti itu tadi. Nah, biasanya kalau penelitian di kami itu pengaplikasiannya itu apakah cukup 1 musim tanam, 2 musim tanam, 3 musim tanam begitu. Karena tergantung dari konsentrasi dari kontaminannya. Saya kira itu. Baik. Ada yang kelewatan nggak tadi? Sepertinya sih tidak. Atau Bu Sustiah ada keberatan atau apa dengan apa yang disampaikan Pak Karjo? Atau sudah oke? Terima kasih, Bu Helina. Oke, baik. Saya melihat di pertanyaan di sini yang disampaikan di Lido itu ada petani kita yang bergabung. Kalau dari Pulau Jawa agak jauh, beda pulau kita. Dari Toba Samosir, Pak Henry, mungkin bisa menyampaikan apa yang sudah disampaikan di question answer-nya, Pak Henry, dari Toba Samosir. Ada Pak Henry? Mungkin bisa
unmute suaranya, Pak Henry, ada? Karena ada beberapa pertanyaan sepertinya yang disampaikan meskipun di situ tanpa nama, yang tapi di sini diperkenalkan bahwa Pak Henry dari Toba Samosir. Tidak ada? Atau mungkin bisa saya sampaikan pertanyaannya. Jadi Pak Henry ini ingin menanyakan Pak Karjo mengenai bahan tambahan apa, mungkin hampir sama seperti pertanyaan sebelumnya ya Pak ya, dari siapa tadi ya, apa sih bahan apa yang bisa mempercepat pembusukan limbah pertanian, itu sama seperti tadi. Kemudian lebih efisien mana antara kompos sama biochar, dan selain untuk pupuk, apakah limbah pertanian dapat digunakan untuk bahan pakan ternak? Dan saya tidak tahu apakah ini juga dari Pak Henry juga. Jadi bagaimana mengoptimalkan penggunaan pupuk organik bagi kesuburan tanah? Jadi ada 4 pertanyaan, tetapi yang satu pertanyaan paling awal itu mungkin sudah dijawab ya Pak ya tadi ya. Ya, jadi lebih efisien mana antara kompos dan biochar? Kemudian apakah limbah pertanian bisa digunakan untuk bahan pakan ternak? Dan bagaimana mengoptimalkan penggunaan pupuk organik bagi kesuburan tanaman? Mungkin ini pertanyaan dari Pak Henry, mungkin malu-malu kali ya muncul. Itu yang disampaikan di question answer-nya. Monggo Pak Karjo. Baik, untuk yang pertama tadi sudah saya jawab ya, bahan yang ditambahkan. Kemudian efisien mana? Biochar atau kompos? Kalau dari penelitian-penelitian itu kompos lebih baik untuk tumbuh dan berkembang mikroba karena makanannya lebih bervariatif, istilahnya banyak substratnya dibandingkan dengan biochar. Kalau biochar isinya karbon saja. Kemudian apa ya tadi yang berikutnya ya, efektif apa tidak? Yang berikutnya itu untuk yang berikutnya sebentar Pak. Lebih efisien mana antara kompos sama biochar sudah ya Pak ya. Kemudian pupuk, selain untuk pupuk, limbah pertanian ini bisa digunakan untuk pakan ternak atau tidak. Kemudian bagaimana mengoptimalkan penggunaan pupuk organik bagi kesuburan tanaman. Iya, kalau untuk pakan ternak jelas bisa, tergantung limbahnya apa. Kalau jerami jelas bisa, udah banyak yang menggunakan. Berangkasan jagung juga bisa. Tapi kalau limbah pertanian yang kandungan ligninnya tinggi, agak susah dikasihkan makan ke ternak, harus diberi perlakuan khusus. Misalnya dengan dikecilkan ukurannya dan sebagainya. Tapi prinsipnya selama itu mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak, bisa untuk pakan ternak, tinggal perlakuannya. Nah, mungkin yang lebih berkompeten yang punya keahlian nutrisi dan pakan ternak ya. Tapi di Balingtan sendiri itu memang memanfaatkan limbah pertanian juga untuk pakan ternak. Hanya karena konteksnya ini kita bicara pupuk dan pembenah tanah, jadi tidak masuk. Kalau di kami memang boleh dibilang pertaniannya itu zero waste ya. Jadi jerami kita kasih makan ke ternak, kemudian kotoran ternaknya itu kita pupuk, jadikan pupuk kandang, kita balikkan lagi ke lahan.
yang berlignin tinggi kita jadikan biochar, kita balikkan lagi ke lahan. Jadi semuanya kembali ke lahan. Untuk asap cairnya juga kita pakai untuk pestisida hayati, pestisida nabati ya, sebagai tambahan itu. Jadi semuanya tidak ada yang terbuang kalau di Balingtan. Jadi memang bisa. Kalau untuk pemanfaatan limbah pertanian yang bagus ya sebaiknya yang dari lahan itu jangan sampai keluar dari lahan, tapi harus kembali lagi ke lahan semua. Kan prinsipnya seperti itu kalau pertanian yang ramah lingkungan itu jangan sampai kita ngasih inputnya sudah dari kimia semua, yang organik kita bawa keluar semua. Nah, itu tidak bagus untuk pertanian yang berkelanjutan karena akan terkuras nanti bahan organiknya sehingga jumlah yang kita bawa keluar ya harus kita ganti jumlahnya sesuai dengan yang kita bawa keluar. Kalau kita bawa jerami 5 ton dari 1 hektar ya kita balikkan 5 ton juga. Nah, seperti itu. Baik, Pak Karjo, terima kasih responnya. Ini tadi sudah disampaikan ada beberapa respon dari Bapak Ibu akademisi, kemudian ada juga dari petani meskipun tidak muncul. Ada ini pertanyaan mungkin dari PPL kali ya Pak, dari Pak Tuhu mungkin ya namanya, yang di chatroom. Apakah bisa langsung berdiskusi interaktif, Pak, dari Surakarta? Apakah ada masih bergabung dengan kita? Pak Tuhu? Ya, Bu. Oh, maaf Ibu, mohon maaf saya pikir. Silakan Bu menyampaikan langsung apa yang sudah dituliskan tadi di chat room. Oh ya. Langsung pada Pak narasumber. Ibu dari mana, Ibu? Saya penyuluh kehutanan, Bu, dari cabang dinas kehutanan wilayah 10. Oh, baik. Senang sekali bisa bergabung di sini dari kehutanan, Ibu. Monggo, Ibu. Baik, secara konservasi untuk kami, terutama di dalam bidang ilmu tanah, melihat kondisi yang ada di wilayah kami, terutama di Klaten, saya bertempat di Klaten, Bu. Jadi setiap musim padi, tanam padi masyarakat selalu melakukan pembakaran. Yang kedua, di masa musim kemarau juga ada limbah tanam jagung juga dilakukan pembakaran. Padahal kami mempunyai tugas dalam hal untuk pencegahan karhutlah, kebakaran hutan dan lahan, baik dari hutan maupun lahan. Nah, ini menjadi sorotan bagi kami di bidang kehutanan. Mohon untuk satu, memberikan informasi kepada penyuluh pertanian, petugas lapangan, bahwa limbah pertanian itu sebenarnya bermanfaat besar baik pada tanah, salah satunya adalah untuk memunculkan mikroorganisme di dalam tanah. Yang kedua, terkait dengan mesin pemanenan. Nah, itu kan salah satu juga berimbas pada tanah juga, terutama adalah pemadatan tanah. Bahkan kami dulu waktu kuliah di kehutanan, praktek, bahwa binatang aja menginjak-injak tanah itu sudah menjadikan pemadatan pada tanah. Nah, apalagi kalau pemanenan dengan mesin besar seperti itu, apakah tidak menyebabkan pemadatan tanah yang sangat besar, terutama juga akan menutup pori-pori tanah. Nah, imbasnya ketika musim kemarau ini, tanah menjadi sangat keras dan kalau mau diambil itu luar biasa
kerasnya seperti itu. Mohon pencerahan untuk narasumber, apakah ada alternatif lain untuk teknik pemanenan yang ramah lingkungan? Mungkin itu Bu dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Ibu Tuhu. Mungkin ini sedikit agak di luar topik, tapi tidak masalah karena narasumber kita ini juga dari lulusan mekanisasi pertanian. Baik, monggo Pak Karjo bisa menanggapi, mudah-mudahan dari background ilmunya bisa menjawab dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tuhu. Baik, Ibu Tuhu ya. Jadi kalau tadi tanahnya menjadi sangat keras ya untuk ini saya tidak tahu lokasinya di mana. Kan tanah keras itu bisa bermacam-macam penyebabnya. Atau memang pertama yang jelas kalau memang menggunakan alsintan ya terjadi pemadatan, itu udah jelas. Tapi apakah jenis tanahnya memang dia itu clay-nya tinggi atau lempungnya tinggi? Kalau lempungnya tinggi, tidak ada air, ya pasti dia akan sangat keras. Nah, kalau biar supaya menjadi gembur, ya dibanyakin aplikasi bahan organik. Tapi tadi bahan organiknya dibakar. Jadi buntu lagi karena satu sisi harus masuk bahan organik yang banyak, tapi malah dibakar. Memang sebetulnya dilema pertanian kita seperti itu, Bu. Jadi dulu pada saat sebelum revolusi hijau, itu kalau cerita simbah saya itu dikasih urea untuk mupuk sawah aja nggak mau karena mereka nggak tahu itu bermanfaat atau tidak. Ya pertaniannya organik, pakai budaya yang sudah dilalui mereka. Pertaniannya organik. Tapi begitu tahu bahwa dipupuk dengan urea, kemudian disemprot pestisida, itu hama penyakit langsung mati, udah mikirnya semuanya jadi instan. Kalau gitu, kalau tanaman saya kuning ya sudah saya sebarin urea saja. Kemudian kalau ada hama sedikit saja udah saya semprot saja pakai pestisida. Nah itulah perubahan kultur atau mental ya. Nah berarti karena dulu untuk menjadi mau saja butuh waktu yang lama, nah sekarang untuk menjadi mau menjadi ramah lingkungan memang butuh waktu yang lama dan penyadaran yang lama. Nah itu memang berat tugas dari penyuluh untuk mengalihkan dari yang tadinya instan dengan semua serba kimia menjadi ramah lingkungan saja ya, bukan organik. Itu butuh proses yang memang harus kita sama-sama, Bu. Saya ada cerita ketika mengingatkan petani untuk mengurangi penggunaan pestisida. Itu kalau cuma dibilang nggak dengar Bapak Ibu, jadi harus ditunjukkan. Jadi kita kumpulkan petaninya, kemudian kita uji darahnya itu kandungan pestisidanya seperti apa. Setelah kita uji, jadi kita kelompok-kelompokkan, ada orang yang kelihatannya kesehatannya terganggu, kemudian ada yang sehat. Nah, itu kemudian kita cocokkan dengan hasil pengujian darahnya. Di darahnya itu ada apa? Ternyata orang yang ada bapak-bapak itu sampai tremor. Ternyata di darahnya itu kandungan pestisidanya tinggi. Jadi kolinnya itu udah kan indikatornya kolin salah satunya itu. Berarti dia kena paparan golongan organofosfat. Nah,
itu kita sampaikan. Ini contohnya kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan pestisida tanpa pakai APD, tanpa pakai masker, jumlahnya berlebihan, itu masuk ke dalam darah. Masuk darahnya itu bisa lewat kulit, bisa lewat makanan, bisa lewat makanan yang kita makan. Sehingga, oh iya, mereka akan seperti ditunjukkan, iya efek seperti itu ternyata. Karena ditunjukkan langsung bedanya. Nah, yang sehat ternyata memang dia bagus. Nah, seperti itu. Nah, sama dengan tadi, merubah mindset yang tadinya instan dengan ramah lingkungan, ya harus kreatif menunjukkan dampaknya bagi mereka. Mungkin apakah nanti produksinya seperti apa, di samping dari aturan-aturan kita sampaikan. Ya, saya kira itu, Bapak Ibu. Baik, ini waktu kita memang tinggal sedikit, hanya saja kita tetap masih ada waktu. Saya membaca dari apa yang disampaikan Bapak Ibu di chatroom. Mungkin saya bisa panggil satu orang lagi ya, Bapak Ibu. Setelah itu nanti kita bisa selesaikan. Bapak Muhammad Helmi Abdillah, apakah masih ada di sini dengan kita? Ada, Bu. Siap. Ada Oke. beberapa pertanyaan. Iya, betul. Ada beberapa pertanyaan. Oke. Silahkan Pak Helmi. Pak Helmi dari mana ya, Pak? Saya dari Politeknik Hasnur, Kalimantan Selatan. Oh, dari Kalimantan Selatan. Baik. Betul. Silahkan Pak Helmi. Iya, terima kasih Bu Helina. Izin bertanya kepada Pak Soekarjo, saya sangat tertarik nih dengan kegiatan seperti ini, terutama saya dari bidang akademisi yang memang seperti bidang ilmu tanah dan sangat tertarik pada pembuatan pupuk seperti ini. Izin bertanya yang pertama, tadi kan dibahas tentang lignin. Mungkin kalau kita akademisi mungkin paham ya tentang lignin. Tapi kalau kita nanti menerapkan dalam pengabdian masyarakat, pasti ada pertanyaan lignin itu secara fisik bentuknya seperti apa sih? Apakah terlihat berkayu atau seperti apa? Karena kan yang Bapak terangkan tadi, misalnya contoh lignin yang sederhana, jerami padi. Nah, kalau kita jelaskan lignin itu ya jerami padi, itu kan dalam tanda kutip secara fisik dia tidak terlihat berkayunya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, atau seperti apa misalnya janjang kosong kelapa sawit atau misalnya pelapa kelapa sawit. Nah, seperti apa? Itu pertanyaan pertama, Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada pengaruhnya bahan yang kurang tepat dalam pembuatan kompos dengan tingkat emisi? Saya pernah membaca dan juga baru penelitian juga terkait dengan emisi gas CH4 dan NO2. Terkait itu ada pengaruhnya terhadap emisi dari kegiatan pengomposan kita. Nah, namun jika itu nanti dimainkan posisinya aerob atau anaerob, itu nanti ada yang keluar misalnya CH4, misalnya di anaerob, sedangkan NO2 di aerob. Nah, seperti apa itu mungkin bagusnya lah, karena kan sama-sama mengeluarkan emisi. Nah, apakah misalnya dengan kita memberikan biochar itu mengurangi emisinya hanya sekedar karbonnya saja yang teremisikan, tapi kalau misalnya kompos kan kita ada dua pilihan nih, kalau aerob dia NO-nya yang keluar, kemudian kalau anaerobnya mungkin CH-nya yang keluar. Dan yang ketiga, ketika aplikasi pembuatan pupuk organik, bahannya adalah mikrobia trichoderma misalnya ataupun mycorrhiza, apakah baiknya menggunakan bahan yang dikomposkan atau bahan yang terbuat dari biochar? Jadi campurannya itu Bapak, biar dia trichoderma atau mycorrhiza itu tetap hidup dan bertahan dalam tanah dengan waktu yang lama. Kira-kira seperti itu Bapak. Terima kasih atas perkenanan dan jawabannya. Demikian. Baik Pak, terima kasih Pak Helmi ya.
saya ralat Pak ya, jadi tadi contoh jerami, contoh limbah yang berlignin tadi jerami Pak ya, itu tadi saya sampaikan bahwa prinsip dikomposkan atau diarangkan itu yang ligninnya rendah dikomposkan, yang ligninnya tinggi diarangkan. Ya, contoh yang ligninnya rendah, artinya sebetulnya semua limbah itu ada ligninnya, hanya tinggi atau rendah. Dikatakan tinggi itu biasanya ya di atas mungkin 17% itu udah kelihatan bedanya. Jadi kalau ligninnya rendah, berarti dia dominasinya kan selulus ya. Ya itu contohnya jerami. Jadi jerami itu contoh yang ligninnya rendah. Jadi bisa dikomposkan. Nah yang ligninnya tinggi kalau dari padi itu sekam. Nah itu saya luruskan yang itu. Kemudian ya memang kenampakannya kalau ligninnya tinggi itu dia keras Pak, ada bagian yang keras. Atau kalau bagian dari pohon itu ya kayunya itu kandungan ligninnya tinggi, sedang daun itu kandungan ligninnya rendah. Kalau di tanaman semusim ya kalau padi, jerami itu ligninnya rendah, sekam itu ligninnya tinggi. Nah, seperti itu Pak. Jadi dilihat dari bagian yang kelihatan keras itu berarti dia berlignin tinggi. Kemudian untuk pembuatan pupuk organik bahannya dengan mikrobiotik Trichoderma atau mycorrhiza ini dengan kompos atau biochar kan gitu ya. Sebetulnya kalau prinsipnya ya kalau kompos itu dia nutrisinya itu masih banyak, sebentar tidak hilang. Sedangkan kalau biochar itu kan kandungannya hanya karbon saja. Nah ini disesuaikan sebetulnya tujuannya mau apa. Kalau tujuannya menambahkan karbon yang lebih banyak ya pakai biochar. Tapi kalau tujuannya untuk menambahkan komponen mikronutrien yang kaya, ya kompos. Nah, seperti itu tadi tergantung sebetulnya tujuannya apa. Kemudian untuk yang kedua, tadi apakah pengaruhnya bahan yang kurang tepat dijadikan kompos pada dengan tingkat emisi. Nah ini kalau yang terkait dengan emisi-emisi ini yang lebih punya kapasitas menjelaskan sebetulnya Bu Moderator ini, Bu Lina ini. Saya kurang mempelajari di situ yang terkait dengan emisi ini. Nah, mungkin ini Bu Lina bisa menjawab ini untuk yang pengaruhnya dengan emisi. Kalau anaerob yang keluar CH4, kalau aerob NO2. Nah, ini gimana ini, Bu Lina? Baik, mungkin saya mencoba menanggapi ya Pak. Yang ditanyakan ini kan terkait bahannya ya Pak Helmi ya. Jadi kalau untuk proses emisi CO2, CH4 maupun bukan NO tapi N2O, di nitrogen oksida itu memang ada proses trade off. Jadi kalau CH4 itu biasanya diproduksi dalam kondisi anaerob. Sementara kalau N2O di nitrogen oksida itu bisa kedua-duanya Pak. Jadi bisa karena dia ada proses nitrifikasi maupun denitrifikasi. Jadi nitrifikasi pada proses aerobnya, kemudian denitrifikasi itu anaerob. Tetapi dalam proses pembuatan kompos secara aerob ini kan
posisinya ditutup ya Pak ya, karena tidak melibatkan oksigen di dalamnya. Jadi mungkin pada saat dibuka dia ada, tetapi aplikasi, jadi apakah, kalau pertanyaannya apakah ada pengaruh bahan? Menurut saya semakin tinggi kandungan C-nya, dia akan semakin baik digunakan karena dia ada sekwestrasi karbon di tanah meskipun prosentasenya ya dia akan membutuhkan waktu yang relatif panjang dan prosentase sekwestrasi karbonnya ya memang sedikit. Jadi perlu ada proses waktu yang lama untuk sekwestrasi karbon tersebut. Mudah-mudahan itu bisa menjelaskan, bisa menjawab apa yang menjadi yang sudah disampaikan oleh Pak Helmi tadi terkait bahan apa yang berpengaruh terhadap tingkat emisi ya dalam pembuatan kompos. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Ini kita diberi waktu oleh panitia sampai jam 10.50. Kalau di jam saya sebenarnya sudah lewat 7 menit. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang belum bisa kita diskusikan bersama di sini, yang belum bisa dijawab oleh Pak Sukarjo. Terima kasih banyak atas tanggapan, respon, pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Diskusinya sangat menarik, sangat interaktif, ada masukan juga, ada informasi yang didapat, kemudian mohon maaf tidak semua bisa diakomodir ininya pertanyaannya untuk disampaikan dan di siang ini. Saya tidak akan menyimpulkan secara keseluruhan, tetapi ada beberapa poin penting yang bisa digarisbawahi dari penyampaian maupun diskusi pagi atau siang ini. Jadi upaya peningkatan produksi tidak hanya di tanaman pangan, tetapi mungkin tanaman yang lainnya, kita perlu untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita. Salah satunya, karena tadi melalui pertanian berkelanjutan, bioindustri, seperti itu kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Karjo, salah satunya adalah melalui optimalisasi limbah pertanian. Itu bisa digunakan untuk peningkatan produksi. Dan juga sekaligus mengurangi cemaran, dan baik itu cemaran residu pestisida maupun logam berat. Mungkin kalau logam beratnya tadi kurang banyak disinggung, tetapi mengenai cemaran residu pestisida dan juga sekaligus emisi gas rumah kaca. Sekaligus optimalisasi limbah pertanian tersebut juga bisa meminimalkan pengeluaran dari pengguna, khususnya petani, untuk mengurangi input yang anorganik. Jadi barangkali itu yang bisa kita diskusikan di pagi dan siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Sutarjo untuk waktu dan tempatnya. Kami kembalikan ke Ibu MC. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat. Terima kasih kepada Bapak Sukarjo dan Ibu Dr. Helena atas materi dan diskusi yang sangat bermanfaat. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada peserta yang hadir online diharapkan untuk mengaktifkan videonya. Ya, slide pertama, kemudian slide 2, slide 3, slide keempat, slide kelima,
Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum menutup acara, tidak lupa kami informasikan bahwa BIMTEK hari ini merupakan BIMTEK seri kelima dari rangkaian BIMTEK online yang diselenggarakan oleh Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian. Untuk BIMTEK selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 dengan materi terkait pemetaan dengan narasumber yaitu Dr. Insinyur Suratman MSI. Bapak dan Ibu, telah sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita mengucapkan puji syukur atas kelancaran yang telah diberikan dan marilah kita tutup acara ini dengan membacakan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.